Shalom, selamat pagi dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Jagalah Hatimu. Diambil dari kitab Amsal 4 ayat 23, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada pepatah yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Hati ibarat sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya, dan sebaliknya, jika sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Menurut saudara, apakah yang perlu dijaga? Ada orang yang mengatakan, pikiran harus dijaga, harta, kesehatan harus dijaga. Semua itu penting dijaga, namun ada satu hal yang terpenting yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Hati adalah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah kontrol pada manusia. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran manusia. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang tidak menjaga hati. Yang pertama, Hawa memakan buah yang telah dilarang Tuhan, tetapi karena hatinya tertarik pada buah pohon itu, maka ia memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Yang kedua, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel ketika persembahannya tidak diterima Tuhan. Kejadian 4 ayat 6. Yang ketiga, Saul panas hati terhadap Daud sehingga ia berusaha membunuhnya. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai dengan 8. Dan yang keempat, Haman panas hati kepada Mordekai karena Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Ester 3 ayat 5. Supaya kita tetap waspada, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita? Yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Mazmur 17 ayat 3 dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur Daud, supaya benar-benar mulutnya dijaga dan dikuasai oleh Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, mintalah Roh Kudus memimpin hidupmu. Ada di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu supaya apa yang harus kamu katakan. Yang keempat, mau dan siap dibentuk oleh Tuhan. Ayub 33 ayat 6. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita, kita melakukannya dengan jujur, dengan benar, dan dengan baik, karena kita menjaga hati kita tulus dan murni di hadapannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami membawa hati kami. Biarlah Engkau terus memampukan kami untuk menjaganya, sehingga hati kami berkenan dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat hati yang sudah Engkau berikan bagi kami, hati yang sudah diperbaharui. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.